gimana kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa bukan? Nah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita mulai dulu dengan games. Oke, ikutin Kak Kevin. 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 1, 1, 1. Nah, good job. Ini tujuannya biar kalian semangat teman-teman buat ibadah yang hari ini. Sebelum kita mulai ibadah hari ini teman-teman, mari kita berdoa dulu yuk. Mari kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus yang Maha Baik Tuhan, thank you atas segala kebaikan-Mu Tuhan dari dulu hingga saat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan setiap firman yang Kau berikan Tuhan bisa tertanam dalam kehidupan kami dan dapat kami aplikasikan. Thank you Tuhan, kuserahkan hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan saja Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat beribadah Eagle Kids. Hai Eagle Kids. Oke, kita akan bersuka cita bersama-sama hari ini. Bangkit berdiri, siap-siap ya. Goyang badannya. Let's go. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Let's go. Oh, katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Katakan, nothing is impossible. Oh, 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 oh. Sekali lagi kita katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, oh, I believe in you. I believe in you. Sekali lagi, I believe, yes Lord. I believe in you. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, yes Lord. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, yes. I believe in you. I believe in you. Haleluya. Oke, adik-adik bisa duduk kembali. Kita akan sapa Tuhan sama-sama. Lord, you more than anything. You more than gold. You
Bapa, terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang luar biasa. Hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buat hati kami lunak, buat kami mengerti firman-Mu. Dan Roh Kudus, tolong kami supaya bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, ketemu lagi dengan Kak Dian. Hari ini kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang di sini sudah rindu mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya? Ya, Kak Dian sebelum cerita tentang firman Tuhan, Kak Dian bawa satu bola. Bola apa ini ya? Ya, bola pingpong. Siapa yang bisa main pingpong? Oke, yang ini pasti bisa semua nih. Nah, shuttlecock. Ini untuk main badminton. Ya, jadi saat kita pintar main pingpong, kita nggak boleh menghina. Nah, kita belum tentu juga pintar main badminton. Tapi kalau kita nggak pintar main badminton, wah kita dihina-hina. Oh iya, nanti lihat ya, kalau aku pintar main pingpong, kamu pintar main badminton, tak hina-hina. Nah, itu namanya saling membalas, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, jadi kalau kita bisa main pingpong, tapi kita juga nggak bisa main badminton, kita boleh saling mengajari. Ya, di sini Kak Dian akan cerita dari seorang raja. Raja itu raja yang hebat. Di masa mudanya, dia pernah mengalahkan satu raksasa yang tinggi besar. Namanya Goliat. Nah, saat ini Kak Dian akan cerita tentang raja ini, ada satu yang hebat lagi. Raja ini kalau dia dijahati sama orang, dikutuki, dia tidak membalas. Wah, siapa namanya raja? Raja Daud, betul. Oke, kita baca. Dibuka Alkitabnya, sudah ketemu Alkitabnya? Oke, sekarang kita buka dari kitab 2 Samuel. Sudah? 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Sudah ketemu semua? Ya, mari kita baca. Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud, dan semua pegawai raja dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei waktu ia mengutuk. Enyahlah engkau penumpah darah, orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memanggal kepalanya. Tetapi kata raja, yaitu Raja Daud, apakah urusanku dengan kamu, hai anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang seorang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Ya, jadi waktu itu Daud dan segenap tentaranya berjalan.
Karena saat itu kerajaannya sudah dikuasai oleh anak Daud yang namanya Absalom. Jadi Daud diusir dari kerajaannya. Nah, waktu dia jalan, jauh di sisi seberang ada sungai dan Simei berjalan di sisi berseberangan, di sisi yang lain berjalan. Kelihatan, Simei melihat, itu dia Raja Daud. Simei ini apa? Simei ini masih ada darah keturunan sama Saul. Dia merasa dendam, merasa sakit hati saat kerajaan Israel yang dipimpin Saul itu dipegang oleh Daud. Begitu dia lihat, wah ini Daud. Yang dilakukan Simei apa? Dia mengutuki Raja Daud dan segenap tentaranya. Hei kamu penumpah darah. Wah jahat ya. Dan tidak hanya mengutuki, Simei juga apa? Melempari Daud dan tentara-tentaranya dengan batu. Banyak sekali batu dilempar. Jadi sampai melewati sungai, kena di Daud dan juga tentara-tentaranya. Wah, diperlakukan gini, marah. Siapa yang marah? Daud? Enggak. Yang marah ternyata Abisai, tentaranya. Dia minta izin sama Daud. Raja, izinkanlah aku menyeberang ke sungai itu. Kenapa Abisai ingin menyeberang? Dia ingin membalas. Dia marah, dia sakit hati ya. Masa raja dikata-katain, dikutuki, dilempari batu. Dia minta izin sama Daud. Daud mengizinkan enggak? Enggak. Daud tidak mengizinkan Abisai tadi. Daud berkata, jangan. Karena apa? Karena apa yang dilakukan Simei itu memang jahat. Tapi dia tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalaupun dilempari batu, Raja Daud tetap sabar, tetap melarang. Wah, ini si Abisai sudah gemes ya, sudah pengen aja lewat sungai itu, entah berenang, entah naik perahu atau apapun. Yang penting nyampe sana. Tapi Raja Daud bilang jangan. Akhirnya Simei ngobrol, mengutuki terus sama ke Daud itu demikian rupa. Tapi Daud diam aja. Sampai akhirnya berseberang-seberangan sudah sampai tujuan. Nah, di situ Daud itu luar biasa. Jadi apa yang dilakukan Daud, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hebat ya Raja Daud ya. Siapa yang di sini tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan? Ya, kita anak Tuhan harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, kalian akan tutup dengan satu firman Tuhan lagi di kitab Roma pasal 12 ayat ke-17. Sudah ketemu? Kalian baca ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi yang pertama dikatakan apa di sini? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau ada orang melakukan kejahatan dengan kita tidak boleh balas. Betul. Tapi apakah kita diam? Belum. Jadi saat orang berlaku kejahatan pada kita tidak boleh membalas kejahatan. Tapi dilanjutkan lagi, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi kalau orang berbuat jahat pada kita harus berbuat baik. Atau lakukanlah yang baik pada siapa? Pada semua orang. Yang baik sama kita, yang kita kenal atau yang kita nggak kenal. Teman di rumah, di sekolah. Jadi kita saat dijahati, kita harus membalasnya dengan berbuat baik. Jadi kalau kita mungkin nanti ya, terus kita ingat lagi, oh Kak, kalau di rumah sekarang online gini nggak ada yang ganggu. Tapi begitu offline, kita sudah di kelas lagi ketemu teman, sering kali digarai Kak Dian. Rambutnya ditarik-tarik, ya kan? Bajunya mungkin ditarik-tarik. Terus pensilnya disembunyiin. Nah, saat kita kembali nanti kita bersekolah, kita ketemu teman kita lagi, kita ingat bahwa saat kita dijahati sama teman atau siapapun, kita harus membalasnya dengan kebaikan. Nah, jadi saat orang atau teman atau sekeliling kita berbuat jahat pada kita harus membalasnya dengan kebaikan. Nah, siapa yang di sini menjadi anak Tuhan yang baik? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Oke, kita mau berdoa yuk. Alkitabnya boleh ditutup, kita mau berdoa. Oke, tangan kiri diangkat. Ketika Dian ya, aku siap berdoa. Sekali lagi, aku siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar dari Raja Daud yang luar biasa.
Dia tidak membalas kejahatan Shimei dengan kejahatan. Dia melarang Abishai untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Tolong kami Tuhan, kami ingin jadi anak Tuhan yang baik, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan pada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin hati kami dipenuhi oleh kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Adik-adik angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, dimanapun mereka berada, kasih Allah, Bapa dan juga Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan tercurah. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ibadah udah selesai nih, tapi gak boleh bersedih Eagle Kids, kita akan bertemu di minggu depan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita berdoa dulu yuk, doa persembahan. Mari kita persiapkan hati kita dan lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan, thank you atas segala kebaikan-Mu Tuhan dari dulu hingga saat ini Tuhan. Tuhan, thank you telah Kau berikan Tuhan, sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya dapat kami aplikasikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, setelah lagi kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan setiap persembahan kami Tuhan. Kau tidak melihat jumlah Tuhan, tapi Kau melihat hati kami Tuhan yang memberi Tuhan. Yes Tuhan, kuserahkan hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan saja Yesus. Thank you Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke Eagle Kids, thank you buat hari ini. See you and God bless you, bye-bye.